Tundukkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Atas kemurahan hati-Mu Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk bersama-sama memuji-muji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami yang terbesar ya Tuhan. Selalu ingin lebih dekat lagi dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita dan terang dan kekuatan bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Di akhir pekan ini kami berterima kasih 1 minggu berjalan, penyertaan kasih Tuhan memberkati seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami segera akan kembali lagi dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang membukakan hati dan pikiran kami untuk melihat kemurahan hati Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, hikmat-Mu Tuhan memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Salam, salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah sampai pada bagian di mana hari ini akan kita tuntaskan bagian yang ke-8 tentang buah roh adalah kelemah lembutan. Dan kita sudah melihat saudara-saudaraku gambaran yang begitu besar, yang begitu lengkap tentang kemurahan hati Tuhan, ya, kelemah lembutan dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu luar biasa firman Tuhan terus mengajar kita untuk merendahkan hati di hadapannya. Karena kita tahu saudaraku, tanpa pertolongan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak bisa melakukan pelayanan ini. Dan kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun yang benar-benar berharga di mata Tuhan. Tapi puji syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita, karena selalu diberikannya kepada kita hikmat untuk bisa selalu dekat dengannya, lebih dekat lagi dengan firman-Nya, supaya kita semua saudara-saudaraku, setiap orang yang percaya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat kepada setiap orang di sekeliling kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan sampai pada bagian yang terakhir dari varian dari buah Roh Kudus yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Dan di hari Senin kita akan selesaikan bagian yang terakhir dari Galatia pasal 5 ayat 23, yaitu penguasaan diri. Namun saudaraku, kita akan selesaikan dulu bagian yang untuk melengkapi penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang bagian buah roh adalah kelemah lembutan. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 2. Timotius pasal 2. Dan pagi ini kita akan mengambil intisari dari pengajaran firman Tuhan tentang buah roh kelemah lembutan, yang pada dasarnya adalah ada pada firman-Nya. Amin. Jadi saudaraku, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-14. Dari ayatnya yang ke-14. Jadi bagaimana kita
selalu bisa berhasil untuk menyampaikan kerendahan hati Tuhan ya kepada semua orang, maka kita harus menyampaikan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Ya, dari ayatnya yang ke-14 saudaraku, kita akan membaca 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-14. Ya, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ judul perikopnya ya disebutkan nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ya, saudaraku, sebagai tambahan, ini adalah episode yang ke 380 ya, episode yang ke 380 ya. Kita akan terus Bapak Ibu Saudara mempelajari lebih dalam lagi. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan bagaimana orang Israel, saudaraku, selalu memprovokasi Musa bersilat kata. Ya, saudaraku, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa supaya orang Israel itu sehati sepikir, mendengarkan dan berjalan bersama-sama sekalipun menghadapi ya suasana keras di padang gurun, tapi ada Tuhan yang melembutkan hati mereka. Itu yang Tuhan pesankan kepada orang Israel. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel itu memutarbalikkan dan memprovokasi bersilat kata. Ya, Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa lebih baik kami kembali ke Mesir, lebih baik kami mati di Mesir karena di sana lebih enak. Ya, mereka mengingat kehidupan mereka yang lama dan mereka lebih mencintai masa lalu daripada masa depan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menyebabkan orang Israel sebagian besar ditewaskan di padang gurun. Dan saudaraku, sampai berlanjut lagi kepada masa pelayanan Yesus di bumi, Yesus mengatakan supaya mereka terpanggil untuk bertobat dan mereka harus mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat dan Saduki dan orang-orang yang menolak pemberitaan panggilan daripada Yesus Kristus selalu ya bersilat kata. Mereka selalu membalikkan perkataan Yesus dengan keinginan mereka supaya kacau ya orang-orang yang mendengarnya. Jadi dimanapun Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan kebenaran itu, di situ akan terjadi pembelahan. Ya, terjadi pembelahan karena akan ada yang bersetuju dengan kebenaran yang saudara sampaikan, yang kita sampaikan. Ada juga orang yang bersungut-sungut dengan kebenaran yang kita sampaikan, karena tidak semua orang meresponi dengan hati yang baik. Tidak semua orang mau beriman kepada kebenaran firman Allah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun kita menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus, sekalipun kita menandaskan ya hal-hal yang baik yang dari firman Allah, saudaraku, tidak semua orang mau berpikir positif. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak orang yang dipenuhi dengan keinginan daging. Sudah terlalu banyak orang dipenuhi dengan hal-hal yang ingin memenuhi keinginan diri mereka sendiri dan tidak mau dituntun oleh kelemah lembutan firman Allah yang membuat hati setiap orang yang percaya mau merendahkan diri di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah tantangan yang dialami oleh setiap orang yang percaya
yang rindu menyaksikan kebenaran Allah kepada semua orang. Namun saudaraku, ya, namun kita lihat di sini pesan daripada Rasul Paulus kepada kita adalah jangan kita berdebat dengan sia-sia, ya. Dengan firman Allah, tugas kita adalah menyampaikannya seterang-terangnya kepada semua orang. Amin. Bukan untuk adu jotos atau bukan untuk memaki, bukan untuk memaksa orang, tetapi menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena itulah kelemah lembutan hati Tuhan, terutama kita memberitakan kabar baik tentang salib Kristus. Karena di sanalah ya kasih Allah yang sempurna dinyatakan. Disitulah kekuatan Allah dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai senjata rohani yang mematahkan setiap siasat pikiran manusia yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya maka dikatakan di ayat 15, ya kita lihat kembali dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ya beberapa kali ya membaca bagian ini ya dalam setiap pembelajaran kita di waktu-waktu yang lain, di kesempatan yang lain Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ya 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15 ini adalah metode yang paling sahih, metode yang paling akurat ya untuk cara mempelajari firman Allah. Tetapi harus dilihat dari dalam Alkitab yang berbahasa Inggris Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena sesungguhnya bukan dikatakan usahakanlah ya, tetapi dalam Alkitab yang terjemahan yang lebih tepat adalah ya study, yaitu belajar. Belajarlah ya untuk memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang malas belajar menjadi berkenan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Ya, karena Alkitab mengatakan belajarlah. Amin. Karena dengan cara belajar kita mengetahui apa yang belum kita ketahui dan kita dapat mempraktekkannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah, ya, sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita harus mempunyai hati yang dilatih untuk selalu siap untuk belajar Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ya, hanya mereka yang mau belajar yang akan mengetahui hal yang lebih baik daripada orang yang tidak mau belajar. Siapa yang mengatakan begitu? Ya, firman Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya berlayak di hadapan Allah, ya, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua adalah pekerjanya Tuhan. Amin. Ketika kita bersama-sama seperti ini adalah Bapak Ibu Saudaraku satu usaha keras. Ya, ini adalah usaha keras. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan hal ya di mana setiap ada panggilan untuk mendengarkan firman Allah, kita rela meninggalkan kepentingan kita sendiri, ya Bapak Ibu Saudaraku, karena bangun di pagi hari, ya saudaraku, tidak semua orang dapat melakukannya. Tapi itu adalah satu pekerjaan di hadapan Tuhan yang bisa kita lihat bahwa ketaatan kita melakukan semuanya ini adalah merupakan panggilan kelemah lembutan hati Tuhan, ya, untuk meringankan Bapak Ibu Saudaraku beban kita, yaitu di mana kita saudara-saudara diberikan Tuhan kelegaan sebagaimana Yesus Kristus memanggil orang-orang Israel
yang berbeban berat, yang letih lesu. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu melalui apa? Melalui firman-Nya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memberanikan diri kita, meninggalkan sejenak kepentingan kita, kemudian kita datang ke hadapan Tuhan bersama-sama, belajar untuk memperhadapkan diri kita sebagai dikatakan seorang pekerja yang tidak usah malu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan, di mana kita berusaha keras untuk membawa diri kita bersama-sama di hadapan Tuhan untuk duduk dengar-dengaran akan firman-Nya. Itu satu pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan tidak semua orang bisa melakukan itu, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus menguatkan kita semua untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak usah malu dikatakan saudara, kalau di dalam Alkitab berbahasa Indonesia dikatakan yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bisa juga, Bapak Ibu Saudara, benar seperti itu, Tetapi di dalam Alkitab terjemahan yang lebih tepat, yang Alkitab yang berbahasa Inggris, misalnya dalam King James Version dikatakan, yaitu yang berterus terang, yang membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi saudaraku, ada satu metode, cara Tuhan di dalam Alkitab ini yang paling akurat, yang paling jitu, yang akan membawa kelemah lembutan di dalam hati setiap orang adalah harus belajar membagi firman kebenaran ini dengan tepat. Tidak mencampur adukan, sebab Allah berbicara kepada orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Tidak boleh dicampur adukan sehingga menimbulkan kekacauan dan menimbulkan pertentangan dan perdebatan di sana sini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kita tahu mengapa di dalam kekristenan begitu banyak denominasi gereja. Bapak Ibu Saudara, lebih daripada 30.000 aliran di sekitar gereja di dunia ini bermacam-macam, Bapak Ibu Saudaraku. Yang mana yang benar? Bapak Ibu Saudara, bersilat kata, berdebat, mengaku gereja saya yang paling benar, gereja kami yang paling bagus, gereja kami yang paling hebat, dan seterusnya. Macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Yang mana yang benar? Bagaimana cara membedakannya, Bapak Ibu Saudara? Dan akhirnya terjadi perdebatan dan terjadi perpecahan demi perpecahan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah buah daripada kedagingan manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena kebenaran Allah itu adalah mempersatukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus Kristus itu adalah mengikat dan mempersatukan kita. Rasul Paulus sudah mengatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan. Paulus katakan kepada jemaat Kolose. Karena jemaat Kolose itu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka sempat terlibat dengan pengajaran yang sesat, karena pengaruh daripada filsafat manusia, yang menimbulkan perdebatan, perpecahan, dan sakit hati di antara mereka. Nah, maka Paulus mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan di atas semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, rightly dividing the word of truth, adalah kebenaran yang mempersatukan kita semuanya. Setiap orang dengan rendah hati, tunduk kepada kasih karunia Allah dan firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, menyatukan kita semuanya untuk masuk kepada tujuan Allah. Bagaimana supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan lemah lembut firman itu mengajar kita semua dan semua orang yang percaya
selalu merendahkan hati dan menjauhkan segala perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, kontroversi-kontroversi yang menyebabkan orang menjadi sakit hati, itu harus kita jauhkan dari pelayanan kita, tetapi mengajak semua orang untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, bagaimana kasih karunia Allah saat ini kepada kita, kepada semua orang dicurahkan, pengampunan segala dosa kepada semua manusia tanpa perbedaan, dan setiap orang yang percaya, merekalah yang akan menerima hidup yang kekal dan damai sejahteranya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi ada fokus kita, daripada kita berdebat dengan sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak ada arti, ya, seperti yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, memperdebatkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tujuan Tuhan, ya, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan rencana Allah, dan tidak ada hubungannya dengan kasih Kristus, tapi itu yang terus diperdebatkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena di balik semuanya itu mereka ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tentunya kita semua, ya, setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Allah, ya, melalui pemberitaan-pemberitaan kita ini adalah bagian, ya, buah daripada cara Allah, ya, yang dinyatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15 ini, bahwa kita belajar, ya, memperadabkan diri kita untuk berkenan kepada Allah sebagai orang-orang yang tidak usah malu. Kenapa malu, Bapak Ibu Saudaraku? Karena Injil adalah kekuatan Allah, amin, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa kita malu? Justru rasa malu kita dan segala keberdosaan kita, disitulah Allah menghapuskannya. Di dalam salib Kristus itulah segala hal yang memalukan kita dihapuskan oleh Allah dan digantikan dengan keyakinan dan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Maka sama juga dengan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, aib dan dosa dan kesalahan, kekeliruan, segala keburukan dihapuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya dapat merasakan damai sejahtera Tuhan, sukacita dan pengharapan yang besar di dalam kehidupan ini. Ada semangat yang baru yang selalu ditanamkan dalam hati dan pikiran kita, meskipun kita harus menghadapi, ya, berbagai macam kesulitan, hal-hal ujian dan pencobaan, penderitaan, sakit penyakit, dan apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, perjuangan kita di dalam kehidupan kita ini, ingatlah bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan untuk dapat melihat segala situasi dengan penuh damai sejahtera Tuhan dan dalam kerendahan hati Tuhan, dan kita bisa tetap tenang menjalankan semuanya dengan kepasrahan kita akan campur tangan oleh pimpinan daripada firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke-17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi saudaraku, ya, pengajar-pengajar palsu itu nyata, ya Bapak Ibu Saudara, dan itu menyebabkan perpecahan dan banyak kesesatan, ya, di dalam kehidupan manusia. Di zaman Rasul Paulus pun dia juga harus berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan kesesatan sedemikian, ya. Bapak Ibu Saudara mengatakan tadi, salah satu adalah dikatakan bahwa, ya, Himeneus dan Filetus mengajarkan bahwa kebangkitan kita sudah berlangsung, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang palsu itu? Untuk mengacaukan. Ya, mengacaukan siapa? Mengacaukan orang-orang yang tidak kuat di dalam pengajaran kebenaran.
Ya, karena kesesatan itu selalu mencari korbannya, mencari viktimnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itulah saudara dan saya, Paulus katakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa, ya ingatlah iblis itu berkeliling kemana-mana, mencari orang-orang yang akan dimangsanya. Ya, iblis itu mengaum seperti singa yang mencari mangsanya. Dan orang yang paling lemah, ya Bapak Ibu Saudara, itulah yang akan lebih mudah diterkam oleh, ya kita lihat binatang buas selalu mencari, ya mangsanya dari yang paling lemah dan yang tertinggal dan yang tidak peduli dengan, ya kawanan yang mana harus selalu peka terhadap, ya sekelilingnya, di mana orang-orang yang akan menjatuhkan atau orang-orang yang iri hati, yang cemburu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kemajuan iman yang dihidupi oleh umat Tuhan, oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, ada di sekelilingnya, ya rasa iri hati, rasa cemburu, dan orang-orang yang mengejek, yang menghina, ya Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa saudara? Supaya orang-orang percaya itu kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ya, sebab iblis tidak mau kita bersatu. Iblis tidak senang melihat kita, ya bertumbuh dalam iman. Iblis tidak mau dan tidak akan rela begitu saja melihat orang-orang percaya yang bertumbuh imannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita harus selalu mendapatkan kemurnian di dalam pengajaran. Amin. Karena pengajaran itulah yang mengacaukan manusia. Sebab saat ini, saudaraku, penampilan daripada iblis, penampilan setan, penampilan daripada roh-roh jahat itu adalah melalui pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, roh-roh di udara itu bekerja melalui pikiran manusia yang lemah, yang lalai, yang teledor, ya yang bermalas-malasan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah yang menjadi korban atau menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh iblis untuk mengacaukan orang di sekitarnya. Maka saudara-saudara dan saya harus selalu aware. Kita harus selalu waspada. Ya, kita harus selalu tersadar bahwa kebutuhan yang paling besar dalam hidup kita ini adalah bagaimana firman Tuhan selalu, ya, memperbaharui akal budi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita terus diubahkan, dapat membedakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang sempurna kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan terus memonitor hati dan pikiran kita supaya tetap lurus berjalan di dalam iman dan kebenaran dan kehendaknya. Amin. Karena itulah pimpinan Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran kita supaya selaras dengan kebenaran firman-Nya. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot dalam rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah kekacauan dunia ini, perlulah orang-orang percaya terus bertumbuh di dalam menangani, mengelola kebenaran firman Allah yang dibagi dengan tepat,
supaya kekacauan itu bisa diselesaikan dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita lihat ya, misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa membedakan bagaimana ya pengampunan sebelum Yesus Kristus disalibkan ya dengan sesudah Yesus Kristus disalibkan, tentu berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan di mana kita hidup, Saudaraku, bukan hidup di masa lalu. Sekarang kita hidup di masa saat ini kasih karunia Allah, di mana Yesus Kristus telah mencurahkan kasih-Nya ya melalui penyalipannya, bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan kita diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bukankah itu adalah berita yang membawa damai sejahtera Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi, dan yang membuat orang menjadi sakit hati dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu salah satu contoh Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat bagaimana firman Tuhan yang dibagi dengan tepat ya menyelesaikan segala perdebatan dan segala hal yang mengacaukan diganti dengan damai sejahtera Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah yang bisa bertahan dan tetap konsisten untuk ya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat? Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di situ, di dalam rumah ada perabot-perabot yang dipakai untuk hal-hal yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia. Nah, karena itulah saudara-saudara dan saya dipersiapkan sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan tugas yang mulia, pekerjaan yang mulia yang Tuhan titipkan kepada kita sebelum Yesus Kristus datang di awan-awan menjemput kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita supaya saudara-saudara dan saya bukan menjadi pembicara-pembicara yang mengacaukan orang, bukan menjadi pembicara-pembicara yang ngalor ngidul, ya, pembicara-pembicara yang tidak jelas juntrungannya, tapi kita adalah orang-orang percaya yang dengan tegas, dengan jelas menyampaikan maksud Allah dari setiap firman yang kita beritakan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat 22 dikatakan, sebab itu apa? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari orang yang bodoh dan yang tidak layak. Ya, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, menimbulkan pertengkaran. Kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ya terhadap Musa. Mereka selalu ingin bertengkar. Mereka selalu ingin bersilat lidah, sok tahu Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu memaksakan ego mereka, keinginan daging, tapi tidak menginginkan damai sejahtera yang berkuasa dalam kebersamaan mereka. Itulah orang-orang Bapak Ibu Saudaraku yang tidak menghendaki sukacita di dalam persekutuan, yang di dalam kawanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah perlu orang-orang percaya harus terus ya menanamkan satu kerinduan yang besar bagaimana menguasai firman Allah yang menjadi sumber damai sejahtera di dalam persekutuan kita di hadapan Tuhan. Hindarilah persoalan, pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan orang menjadi sakit hati, tetapi beritakanlah damai sejahtera Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi semua orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat 24 dikatakan, sedangkan seorang hamba Tuhan untuk bertobat dan memimpin mereka hingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengasah terus
bagaimana kita sabar menyampaikan kebenaran firman Allah kepada setiap orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti berbicara, tidak berhenti memikirkan, tidak berhenti menggali setiap kebenaran firman Allah, supaya pemberitaan kita tidak mengacaukan orang lain, dan kita dapat memberikan nasihat-nasihat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang hanya menurut kesenangan diri kita sendiri saja. Kita tidak bisa menyampaikan menasehati orang lain berdasarkan hanya pemikiran kita yang dangkal. Tapi kita harus menyampaikan nasihat kepada orang lain dengan kedalaman firman Tuhan. Amin. Ya, soal orang lain menerima atau tidak nasihat saudara itu bukan bagian kita lagi. Amin. Ya, kita yang penting adalah nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada generasi muda, ya kepada orang di sekeliling kita. Yang penting adalah berdasarkan firman kebenaran Tuhan, maka tugas saudara dan saya sudah sampai pada tujuan yang sebenarnya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa kita lihat di sini, karena saudaraku, begitu besar pengaruh lingkungan yang buruk. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kepada jemaat Korintus, dia katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana kita mempunyai pergaulan yang baik, saudaraku, supaya kebaikan itu tidak rusak, supaya kebaikan itu berlanjut, kebaikan Tuhan itu berlanjut. Di mana kita mempunyai pergaulan, Bapak Ibu Saudaraku? Dengan firman Allah. Amin. Karena firman Allah tempat kita untuk bergaul. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu merindukan bagaimana firman Tuhan menjadi dasar dan prinsip dalam kehidupan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memilih bersatu, berkumpul, saudaraku, dengan orang-orang yang memikirkan tentang firman Allah yang dibagi dengan tepat, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita mempunyai sumber damai sejahtera yang kekal, yang tidak berkesudahan, saudaraku. Sebab itu, saudara dan saya, tadi Paulus katakan di situ bahwa supaya kita lebih dalam lagi masuk kepada setiap rencana Allah yang bisa kita lihat dari firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, supaya kita menjadi perabot-perabot di dalam rumah yang diberikan spesial oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak orang menantikan berita kebenaran di luar sana. Bapak Ibu Saudara, kesaksian saudara dan saya sangat dibutuhkan oleh dunia yang terhilang. Tetapi saudara harus memperlengkapi diri supaya kita tetap konsisten dan tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang palsu yang mengacaukan, tetapi kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang akan membawa damai sejahtera di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang kacau, ada terang firman Tuhan yang selalu melembutkan hati kami dan mengajar supaya akal budi kami terus diperbaharui dan terus dimantapkan oleh Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu kami bisa semakin berguna di hadapan-Mu, menjadi orang-orang yang memberitakan tentang damai sejahtera Tuhan kepada semua yang mendengarkan. Dan kami harus membuka hati dan pikiran kami dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kami sangat membutuhkan campur tangan Tuhan untuk mengelola hati dan pikiran kami, jiwa kami dan roh kami supaya selaras. Terus apa yang kami perkatakan dan apa yang kami perbuat, semuanya itu
adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa dari Tuhanlah kami memperoleh upah yang besar. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami muliakan, dan kami adalah hamba-hambamu yang rindu untuk memberitakan kebenaran-Mu kepada semua orang. Karena Allah menghendaki sungguh-sungguh semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah misi, itulah visi yang paling besar di dalam gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam persekutuan yang benar yang Tuhan percayakan, di mana kami tinggal bersama-sama dan hidup di dalam damai sejahtera-Mu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan diberkatilah setiap hati yang selalu rindu bersama-sama memuliakan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang baru. Menambahkan orang-orang percaya yang semakin bertumbuh dan dewasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus siap untuk setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa besok di dalam pertemuan ibadah umum kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Saya serahkan kepada Cherry dari Cirebon, anak kami, yang akan membawa kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.